Baik, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini di kuliah Pio kita akan mendengarkan presentasi dari dua teman, yaitu yang pertama Mas Philip, yang kedua Mas Alta. Yang pertama dari Mas Philip akan disampaikan Pio tentang penggunaan swing healer dan penggunaan pil KB ditinjau dari dagu sibu, dapat gunakan simpan dan buang. Oke, untuk waktu silahkan Mas Philip untuk mulai menyampaikan presentasinya. Silahkan. Oke, silahkan Mas Philip. Baik, selamat pagi Pak Yosep dan teman-teman. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai swing healer dan PKB. Pertama, saya akan melakukan presentasi mengenai swing healer, dagu sibu dan swing healer. Sebelumnya saya akan menjelaskan menggunakan pengertian dari swing healer. Swing healer ini berfungsi untuk mengatasi penyakit asma. Asma yaitu inflamasi radang kronik dengan penyempitan saluran pernapasan yang menyebabkan alergi, ditandai dengan gejala mengi, batuk, rasa sesak, dan berat di dada berulang. Penyebabnya bisa disebabkan oleh bulu hewan, asap rokok, kondisi cuaca, aktivitas fisik, paparan zat kimia, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dagu sibu dari swing healer ini. Yang pertama ada dapat mendapatkan swing healer ini biasanya di apotek, rumah sakit, puskesmas dengan menggunakan resep dokter. Selanjutnya untuk penyimpanan terlebih dahulu, bersihkan swing healer pada bagian mulut dan dengan tisu kering sebelum disimpan ke tempatnya. Terus swing healer disimpan di tempat sejuk dan kering. Untuk pembuangan swing healer ini sendiri, serahkan kembali swing healer yang telah habis kepada apotek terdekat untuk ditindaklanjuti. Efek samping dari swing healer ini biasanya sariawan dan batuk, tetapi efek samping ini tidak terjadi pada semua orang. Selanjutnya untuk cara penggunaan dari swing healer. Pertama, buka dan lepaskan penutup transparan dari swing healer. Selanjutnya, kocok swing healer setiap akan digunakan dengan cara ke atas dan ke bawah sebanyak 3-4 kali secara horizontal. Yang ketiga, tekan swing healer 1 kali sampai terdengar bunyi klik. Sebelum menggunakan swing healer, hembuskan nafas sekuat-kuatnya melalui mulut, tetapi jauh dari bagian mouthpiece swing healer. Yang kelima, masukkan mouthpiece ke dalam mulut, antara gigi, dan tutup dengan bibir. Kemudian tarik nafas sekuatnya melalui mulut. Yang keenam, tahan nafas sekitar 5-10 detik. Kemudian hembus secara perlahan. Yang ketujuh, tekan swing healer 1 kali sampai terdengar bunyi klik. Yang kedelapan, pasang penutup swing healer. Atau jika dosis lain diperlukan, dapat mengikuti langkah 2-7 kembali. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan swing healer. Yang pertama, ada pasien disarankan untuk membilas mulut setelah menggunakan swing healer. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk pasien di bawah 5 tahun atau pasien dengan fungsi paru-paru lemah. Yang ketiga, tidak dapat digunakan keadaan darurat karena memerlukan tarikan nafas yang kuat. Yang ketiga, pasien disarankan untuk tidak menghembuskan nafas ke mouthpiece karena dapat membuat swing healer lembab dan mencegah serbuk tertiup. Yang terakhir, penanganan menggunakan swing healer merupakan controller yang harus digunakan setiap hari, 1-2 kali sehari sesuai anjuran dokter untuk mencegah kekambuh. Baik, selanjutnya saya akan presentasi mengenai pil KB. Pil kontrasepsi atau biasa disebut PKB adalah pil oral yang mengandung hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi dari wanita, khususnya yang berkaitan dengan kontrasepsi.
seperti estrogen dan progesteron. Pil KB biasanya berisi kombinasi dari estrogen dan progestin atau hanya progestin saja. Terus manfaat dari pil KB ini diindikasikan untuk mencegah kehamilan dan juga dapat meningkatkan keteraturan siklus menstruasi. Terus tempat mendapatkan pil KB ini biasanya diperoleh di rumah sakit bersalin, apotek dengan resep dokter. Cara penggunaan pil KB ini sendiri, pil KB diminum pada hari pertama siklus menstruasi, pada hari minggu pertama setelah dimulai siklus menstruasi, atau pada hari kelima setelah siklus menstruasi dimulai. Pil KB dikemas untuk dikonsumsi secara rutin setiap hari selama 21-35 hari dalam satu siklus dan berkelanjutan, sesuai dengan jenis pil KB yang dikonsumsi. Perlu diingat wajib untuk mengkonsumsi pil KB secara rutin tanpa ada yang terlewat, agar efektivitas tetap terjaga dalam mencegah kehamilan. Untuk memudahkan mengingat dan peningkatan kepatuhan minum pil KB, dianjurkan untuk minum pil KB pada jam sama setiap harinya. Selanjutnya untuk penyimpanan sendiri, simpan pil KB di tempat kering dan tidak lembab. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Untuk pembuangannya, keluarkan obat dari wadah aslinya. Hancurkan obat tersebut jika berbentuk padat digerus, jika berbentuk cair diencerkan. Masukkan dalam wadah yang tertutup rapat. Buang wadah tersebut ke tempat sampah. Selanjutnya ada efek samping. Penggunaan pil KB dapat menimbulkan beberapa efek yang tidak diinginkan seperti nyeri payudara, bercak tidak teratur, penambahan berat badan, dan perubahan suasana hati atau sakit kepala. Terus hal-hal yang harus diperhatikan ketika minum pil KB itu, jika lupa minum pil KB secara kurang dari 1 hari, dapat langsung meminum 1 pil KB seperti biasa. Jika lupa meminum lebih dari 1 hari, atau 2 dosis pil KB, dapat mengandalkan dosis pil KB yang terlupa kemudian meminum pil KB dosis berikutnya pada jam sesuai jadwal reguler. Selanjutnya untuk berjaga-jaga ketika lupa minum pil KB, dianjurkan untuk menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya pada saat melakukan hubungan seksual, setidaknya selama 9 hari berikutnya setelah lupa meminum pil KB. Jika lupa mengonsumsi pil KB sebanyak 3 kali berturut-turut, hendaknya segera menghubungi dokter untuk mendapatkan arahan. Sekian presentasi dari saya. Oke, baik, terima kasih Mas Philip untuk presentasi swing healer dan pil KB-nya ya. Saya leafletnya sudah bagus ya dan bisa diterima dengan baik ya. Jadi pada intinya baik swing healer maupun pil KB cara mendapatkannya semuanya sama, yaitu dengan menggunakan resep dokter. Ini yang paling penting. Swing healer penggunaannya memiliki aturan-aturan khusus dari cara menyiapkan lalu menghisap ya, untuk mendapatkan dosis tertentu ya. Mungkin tadi perlu disampaikan juga bagaimana menyimpan dan membuangnya kalau misalnya sudah habis. Untuk pil KB-nya ralat sedikit, tempat mendapatkannya benar, tapi cara mendapatkannya harus dengan resep dokter. Untuk pertama kali itu adalah pil KB, lalu berikutnya bisa digunakan sebagai OWA ya, tetapi maksimum sampai 5 bulan kemudian. Jadi bulan ke-7 harus ke dokter lagi untuk melihat apakah efeknya itu masih baik atau tidak, menimbulkan risiko efek samping atau tidak. Itu aturan di peraturan penggunaan obat OWA untuk pil KB adalah seperti itu ya. Jadi ini sedikit catatan terkait dengan swing healer dan pil KB ini seperti itu.